Di belakang sekolah, beberapa siswa yang sedang membuat video lucu diserang oleh zombie. Sementara di ruang guru, kepala sekolah justru menyalahkan para guru karena ia mendapat kabar dari wali murid jika anaknya menelpon tentang serangan zombie di sekolah. Namun kepala sekolah justru acuh dan mengatakan jika di sekolah semua siswa diwajibkan mengumpulkan HP. Jadi tidak mungkin ada yang menelpon dan mereka semua baik-baik saja. Hal itu membuat semua guru muak. Mereka bahkan menyuruh kepala sekolah keluar untuk melihat sendiri kekacauan yang terjadi. Namun kepala sekolah tetap keras kepala. Namanya juga kepala. Ketika semua guru keluar, mereka diserang dan Ibu Park segera berlari. Sementara di kantin, Chong-san menyelamatkan Onju dari serangan para zombie. Dia dan beberapa siswa lainnya mencoba kabur lewat jendela, namun rupanya di luar juga sudah kacau. Mereka berdua pun menaiki dinding, namun rupanya para zombie ada di mana-mana. Onju menggunakan pemadam api untuk mengelabui para zombie dan mereka akhirnya bersembunyi di kelas mereka bersama beberapa siswa lain. Suhyok dan Namra juga berhasil masuk ke kelas melalui jendela. Mereka ber-13 yang ada di kelas antara lain Onju, Chong-san, Namra, Suhyok, Nayo, Gyeongsu, Isak, Hyoryung, Jimin, Daesu, Jonyung, Unji, dan Minji, atau seperti yang kalian lihat di layar. Hyunju sendiri tiba di rumah sakit dalam keadaan lemas, sementara Pak I diinterogasi oleh polisi. Namun Pak I hanya berkata kalau Hyunju seharusnya dikarantina dan bukannya malah dibawa ke rumah sakit. Mereka pun berdebat, bahkan polisi justru mengatakan jika Pak I sendiri yang sudah membunuh anaknya, tapi malah melaporkan anak hilang pada polisi. Pak I sendiri rupanya adalah seorang ilmuwan yang pernah menempuh pendidikan di Amerika. Ia bahkan bisa jadi dosen di universitas, tapi kenapa ia memilih menjadi guru IPA di SMA? Polisi itu bertanya sebenarnya apa yang sudah Pak I lakukan. Pak I lalu bercerita, ia membuat pernyataan dalam videonya kalau ia menggabungkan kucing dan tikus dalam kotak yang sama. Ia sering melihat tikus terduduk kaku tak bergerak sama sekali dan gemetar ketakutan di pojokan. Tapi ada kalanya tikus itu kehilangan akal sehatnya karena rasa ketakutan yang dialaminya terus-menerus. Ia akhirnya menyerang kucing. Hal tersebut divisualisasikan terhadap orang yang kerap mendapat bulian. Ketika level testosteronnya tikus meningkat drastis, Pak I mengambil hormon itu dan menyempurnakannya. Ia melakukannya demi semua tikus di dunia ini yang gemetar ketakutan. Tikus di sini bukan antek-antek pejabat ya guys, tapi orang yang dibully. Ingat ya, tikus Indo dan Korea itu beda sayang. Ternyata Pak I melakukan percobaan pertama kali pada anaknya yang kerap mendapat bulian di sekolah, dengan harapan anaknya akan berubah menjadi kuat dan menyerang si pembuli jika ia terdesak. Namun malah menggigit dan menularkannya pada ibunya. Dugaan polisi selama ini pun benar jika Pak I sendiri yang sudah membunuh putranya. Di rumah sakit, ketika para dokter hendak melakukan pemeriksaan pada Hyunju, mereka teriak panik karena Hyunju mengamuk dan gerak-geriknya sangat aneh. Hyunju pun menyerang dan menularkannya pada petugas rumah sakit. Siswi yang sebelumnya mengeluhkan sakit perut yang bernama Hesu, ternyata dia sedang hamil. Ia hampir saja tertabrak bis siswa yang baru pulang dari perlombaan memanah. Di dalam bis ini kita diperkenalkan dengan seorang siswi yang bernama Jang Hari. Dia adalah kakaknya Jang Wujin dan ia ingin masuk universitas olahraga. Meski katanya merupakan pemanah terbaik di sekolah, namun tidak pernah menang dalam perlombaan yang disindir oleh pelatih mereka. Saat bis masuk ke sekolah, tiba-tiba siswa zombie menabrakkan diri dan saat melihat kekacauan di sekolah, mereka pun kebingungan apa yang sudah terjadi.
Di kelas, Chongsan sempat menghubungi nomor darurat tapi petugas malah menghiraukannya. Dan mereka ternyata sudah beberapa kali mendapatkan laporan tentang zombie seperti itu. Para petugas menganggap jika di SMA Hyosan sedang ada festival. Tak beberapa lama kemudian, petugas lain mendapat laporan jika ada pasien yang menyerang para petugas di rumah sakit dengan aneh seperti zombie. Dan mereka pun mendapat banyak sekali panggilan tentang zombie ini, hingga mereka pun segera bertindak. Di kelas, karena mereka tidak yakin jika polisi akan datang, Onju lalu menghubungi pemadam kebakaran. Awalnya ia ingin berbicara dengan ayahnya yang bekerja di sana. Namun karena petugas meminta menghubungi kantor, Onju yang hanya bisa menelpon nomor darurat karena ponsel itu terkunci, akhirnya terpaksa berkata kalau ada kebakaran di sekolahnya. Petugas pun langsung meluncur ke sana. Tiba-tiba para zombie berlarian menuju bis di gerbang sekolah. Di kelas, semuanya memojokkan Namra. Sebagai ketua kelas, ia harusnya melakukan sesuatu. Namra pun membungkam mulut mereka semua. Jika selama ini dirinya tidak pernah dianggap sebagai ketua kelas, tapi giliran ada kekacauan seperti itu, kenapa ia yang harus melakukan sesuatu? Di tengah perdebatan mereka, salah satu guru mereka yang bernama Pak Kang Jinku datang dan menyuruh mereka semua menahan pintu. Namun tak beberapa lama kemudian, Isak menyadari dan memberitahu Onju kalau di lengan Pak Kang ada luka bekas gigitan. Dan benar saja, setelah berdebat, Pak Guru mulai mengeluarkan darah dari hidung, lalu goyang patah-patah, dan seketika berubah jadi zombie. Ia lalu menyerang dan menggigit Minji. Minji pun juga ikut berubah jadi zombie. Karena keadaan sudah gak kondusif, mereka pun memutuskan untuk keluar dari kelas. Namun tentu saja diserang oleh zombie lain. Mereka menggunakan jendela dan pintu untuk menahan sekaligus mendorong serangan zombie itu. Gampang banget ya teman-teman melepas jendelanya. Mereka terus berlari dan menemukan ruangan, tapi terkunci. Onju menggunakan selang hidran untuk membuka gembok, sementara Hyosuk terpisah dari rombongan sejak serangan tadi. Nayong di sini sangat mengesalkan sekali. Ia selalu menyalahkan orang lain yang membuat Gyeongsu kesal. Tukannya. Sudah, tidak ada gunanya. Ini lebih penting. Berani sekali kau menyentuhku. Di atas gedung, Yunji dan Cheolsu masih menyaksikan kegaduhan yang terjadi di bawah. Sementara di toilet wanita, ada 3 siswa yang bersembunyi. Mijin, Jonsung, dan kekasihnya Halrim. Ketika Halrim mengeluhkan sakit kepala dan merasa semuanya aneh serta berdengung, Mijin pun memastikan jika Halrim sudah tertular virus zombie. Mereka pun terpaksa menusuknya. Namun Halrim tidak mati juga. Tiba-tiba ada yang melempar panah. Dia adalah Jang Hari dan adik kelasnya Min Jae. Kurasa mereka tidak apa-apa. Zombie tidak berkata kasar. Jika ada guru Ibu atau Park yang tiba di pusat ruang informasi mengumumkan jika keanehan terjadi di sekolah. Semua orang berubah menjadi zombie. Ibu Park meminta mereka yang selamat supaya berjuang, bersembunyi, berlindung agar tetap hidup, dan kalau bisa segera keluar dari sekolah. Anak-anak, ibu mohon sembunyilah di tempat yang aman sampai bantuan datang. Kalau kalian bisa keluar dari sekolah, maka kalian segera pergilah. anak-anak, kalian baik-baik saja kan? Kalian tidak terluka kan? Saat ini, ibu tidak tahu apa yang terjadi atau kenapa. Tapi carilah tempat yang aman dan sembunyilah. Ibu tidak bisa membantu kalian. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Jangan sampai terluka, ya. Ibu mohon, tetaplah hidup. Kalian mengerti? Nanti kita bertemu lagi. Sementara itu, ayahnya Onju yang sedang bertugas merasa ada keanehan. Dan benar saja, rupanya virus zombie sudah menyebar ke seluruh kota. Isak mencoba menghibur Onju yang sedih karena tidak mendapat kabar tentang Suhyok. Dan saat mereka berpegangan tangan, Isak baru sadar kalau ia sempat digigit zombie di kakinya saat mencoba menahan para zombie.
Isak pun mulai mengeluarkan darah dari hidung dan seketika berubah jadi zombie. Mereka pun terpaksa menyingkirkan Isak dengan melemparkan ke jendela. Tentu saja itu membuat Onju semakin terpukul. Setelah Soo-hyuk, kini ia harus kehilangan sahabatnya yang sudah bersama sejak SMP. Di ruangan lain, Soo-hyuk ternyata masih selamat. Ia bersembunyi dari serangan zombie. Karena sudah tidak ada pilihan lain, dan jika mereka tetap berdiam diri di ruangan tersebut tidak akan terjadi apapun, Chongsan pun menyarankan mereka untuk keluar dari ruangan itu. Mereka menggunakan tali hidran dan bergelantungan menuju lantai di bawahnya, di mana ternyata itu adalah ruang pusat informasi. Dan di sana ada ibu guru Park. Mereka pun satu persatu bergelantungan dan Chongsan memilih akan turun belakangan. Namun saat Chongsan hendak turun, para zombie berhasil menjebol masuk dan